Sapari pagi Pak Tri. ini nggak ngajar ini? Nanti jam 3.4. Oh, jam 3.4 ya. Berarti masih longgar ya Pak? Iya, masih ada waktu. Ya. Misalnya saya nanti mau tanya-tanya ke Pak Sapari boleh? Boleh Pak, boleh. Jadi begini Pak Sapari, saya minta izin hari ini mau matur lah, mau bilang di dalam rangka apa untuk melengkapi tugas saya di grup pembela ini. Gitu. Iya Pak. Nanti mau melakukan supervisi akademik, yaitu nanti saya ingin melihat pembelajaran Pak Sapari di dalam kelas bersama siswa itu. Nggak apa-apa nih? Tidak apa-apa Pak. Ya, jadi begini Pak, salah satunya dalam proses supervisi nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Pak Sapari lakukan, kemudian apakah perangkat pembelajaran juga disiapkan, kemudian terkait dengan model pembelajaran dan juga metode pembelajaran apakah memang sudah dilaksanakan betul? Tapi sebelum saya nanti masuk ke kelas untuk melihat supervisi Pak Sapari, saya boleh bertanya-tanya, menggali informasi terkait persiapan Pak Sapari. Yang pertama begini Pak Sapari, terkait pembelajaran Pak Sapari nanti materinya apa ya, tentang puisi? Materi terakhir yaitu di kelas 10 semester genap penduduk merdeka nanti membahas tentang puisi Pak. Puisi. Oh iya, puisi. Jadi nanti otomatis sebelum pembelajaran Pak Sapari juga menyiapkan media pembelajarannya. Iya. Apa saja Pak Sapari media? Video Pak. Nanti yang pertama adalah video deklamasi puisi, kemudian yang kedua nanti tentang PPT poin presentasi untuk materi, kemudian yang ketiga nanti video tentang musikalisasi puisi. Iya. Dan untuk penyiapan media itu ada masalah nggak kira-kira Pak Sapari? Kalau masalah tidak ada Pak, karena kan kalau untuk yang deklamasi puisi kan punya video dari kakak tingkat yang sebelumnya, serta musikalisasi juga sudah pernah dilakukan. Jadi bisa dipakai. Bisa dipakai nanti untuk adik-adik belajar. Oh gitu ya. Terus ini Pak Sapari terkait dengan model pembelajarannya, apakah Pak Sapari menerapkan project based learning atau project based learning Pak? Nanti ada project yang harus diselesaikan oleh anak. Dan biasanya anak ada kesulitan nggak untuk mengerjakan tugas-tugas itu? Kesulitannya pembagian kelompoknya Pak. Oh gitu. Kadang kan anak-anak kan memilih teman-teman yang mohon maaf semisi yang kalau yang pinter semua. Nanti kalau yang mohon maaf kemampuannya anak-anak di bawah rata-rata kan berkumpul dengan anak-anak seperti itu, mohon maaf egonya anak itu tinggi. Kadang kalau dibagi kelompok itu ya kadang ada 1-2 anak yang komplain, Pak saya tidak mau dengan anak ini, saya dengan anak ini tidak mau gitu. Itu problem utama ketika dari pertama membagi kelompok terlebih dahulu Pak. Berarti itu juga menjadi satu kendala utama. Tapi terkait dengan materi itu sendiri, materi dari puisi itu apakah anak-anak itu juga enjoy, apakah juga mengalami kesulitan juga untuk Kalau disuruh praktek anak-anak itu kan satu Pak, kalau di dalam teorinya biasanya kan dalam identifikasi struktur bahasanya itu anak-anak itu kurang teliti, misalkan belum bisa memahami puisi yang dibaca atau yang disuruh mengidentifikasi itu satu. Kemudian yang nomor kedua yaitu kan cara membaca puisi atau dinamakan dengan deklamasi. Anak itu sering terkendala dengan intonasinya, kemudian ekspresi gesturnya itu hanya membaca dengan nada yang datar. Padahal kan di puisi kan harus ada tekanan ketika ekspresi itu marah bagaimana, ketika dia sedih bagaimana. Itu kendalanya ke kedua itu Pak. Yang ketiga di situ kan nanti ada menulis puisi, kemudian dimusikalisasi. Nah itu biasanya kesulitannya itu apa? Memilih, karena di dalam puisi kan tidak menulis seperti narasi biasa. Anak-anak itu kadang kesulitan untuk menentukan kata dengan menggunakan gaya bahasa yang cocok nanti sesuai dengan puisi yang dibuat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan itu. Dan mereka masih menggunakan kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang umum. Padahal kalau dari segi puisi estetisnya
puisinya kan harus ada singkat padat dan mengandung segi estetis, kemudian kan terikat rima, iramanya kan juga harus ada Pak kalau dalam puisi seperti itu yang menjadi kendala anak-anak itu kalau menulis puisi itu ya koleksinya ya banyaknya di penggunaan kata konotasinya belum ada, menggunakan majas belum ada, itu yang menjadi puisi. Kalau membaca itu ya itu hanya ekspresinya saja, intonasinya gitu. Nah kalau misalnya itu kemudian sudah bisa kan terjadi Pak, asalkan kita dulu mau membaginya dengan adil, memberikan pengertian kepada anak ya insya Allah anak-anak SMA kita bisa mengendalikan diri gitu. Oh ya baik, berarti saya rasa kendala tadi satu mungkin di ini apa pembagian kelompoknya satu ya Pak. Di saat intonasi bagaimana anak menentukan intonasi. Iya intonasi, irama. Terus kemudian cara menulis puisi. Itu ya. Untuk selain itu kendala yang lain itu nggak ada ya Pak. Maksudnya fasilitas yang diberikan sekolah kan misalnya sudah ada ya, kendalanya hanya itu Pak. Hanya 3 tempat yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Pak Sapari, nanti terima kasih. Nanti kita sekali lagi mohon izin lah nanti di jam keempat itu nanti sekitar jam 8.30 sampai 10.15. Jadi nanti saya mau izin untuk siap Pak. Supervisinya. Apakah begitu ya Mas? Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Trikaryanto, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Sragen. Saat ini hadir di samping saya, beliau Bapak Dr. Andes Joko Sugiarto MPD selaku pengajar praktik dan juga rekan saya Bapak Sapari Wahyudi SPD selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Sragen. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan pasca observasi modul 3.3 Kucing untuk supervisi akademik. Berikut ini akan kita saksikan bersama diskusi kucing pasca observasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sapari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Ya, gimana kabarnya Pak Sapari? Alhamdulillah Pak Tri. Bagaimana juga kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah Pak Sapari. Pada kesempatan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Sapari yang tahun ini lolos menjadi P3K. Amin. Terima kasih doanya Pak Tri. Semoga nanti barokah dan amanah. Amin. Untuk selanjutnya Pak Sapari, kita langsung aja pada pokok diskusi kita hari ini. 2 hari yang lalu kita kan sudah melaksanakan observasi menurut Pak Sapari, bagaimana kesan Pak Sapari dalam penyajian pembelajaran yang sudah itu? Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Sapari rencanakan dalam RPP? Iya Pak, ya kemarin kita sudah pasca observasi kita sudah observasi kan kita sudah wawancara mengenai materi pembelajaran KD puisi di kelas 10 bahwa sebelumnya itu kan anak-anak kan mengalami kesulitan Pak, terutama di materi pembelajaran puisi itu anak-anak kesulitannya itu ketika disuruh atau menciptakan puisi kemudian dan nanti disuruh untuk mendeklamasikan atau membaca di khalayak teman-temannya. Itu kan permasalahan substansial yang kemarin kita sudah laksanakan. Ketika kita sudah itu kan akhirnya Pak Tri kan memberikan masukan kepada saya supaya membuat metode pembelajaran itu yang bervariasi, yang menarik, dikaitkan dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka, namanya pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi seluruh potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Kemudian Pak Tri kemarin sudah memberikan masukan kepada saya supaya dalam menulis puisi itu nanti menggabungkan antara potensi-potensi anak, misalkan anak yang suka menulis, kemudian anak yang pandai membaca puisi, kemudian ada yang bermain lagu itu. Kemudian Pak Tri mengusulkan lebih baiknya kalau dibuat dengan
metode musikalisasi puisi yang itu berkaitan erat dengan KD yang dipelajari di pembelajaran materi puisi Pak Tri. Berarti menurut Pak Sapari, materi pembelajaran disampaikan Pak Sapari kemarin itu sudah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Iya, kompetensi emosionalnya benar Pak Tri. Ya. Termasuk musikalisasi puisi itu tidak hanya sekedar bagaimana siswa bisa menyerap materi tentang puisi, ya, bisa menuangkan emosinya ada. Iya Pak, benar Pak. Iya. Musikalisasi puisi ya. Gitu ya Bapak. Ya. Kemudian begini Bapak, menurut Bapak itu untuk kedepannya itu seperti apa Pak untuk supaya anak-anak itu lebih nyaman dalam pembelajaran gitu, terkait dengan media pembelajaran, apakah menurut Bapak medianya itu sudah sesuai? Kalau medianya kan alhamdulillah kan di sekolah kita kan sudah banyak Pak, medianya buku sudah terfasilitasi dengan baik. Kemudian kalau untuk lingkungan ketika anak membaca puisi itu kan lebih nyaman kan ketika tidak dilaksanakan di ruang kelas. Kan di SMA kita kan alhamdulillah kan tempatnya kan sudah tertata dengan baik, kemudian di sekolahnya hijau rindang. Itu kan ketika anak itu disuruh membuat video kemudian bekerja kelompok bersama, itu kan merasakan kenyamanan Pak, dari kompetensi emosialnya dapat, kemudian kerjasamanya dapat sesuai dengan di dimensi profil pelajar Pancasilanya tersebut. Jadi anak itu benar-benar nyaman ya. Benar-benar nyaman ya Pak. Jadi yang menjadi garis yang harus digarisbawahi adalah proses pembelajaran itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang berikutnya adalah juga pembelajaran itu sudah mencoba untuk menguatkan dari sisi kompetensi sosial emosionalnya ya. Itu sekarang juga menjadi fokus dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Iya Pak Tri. Terus ke depan kira-kira inovasi apa lagi yang akan Pak Sapari lakukan supaya pembelajaran itu lebih inovatif, lebih menarik? Apakah dengan melakukan modifikasi LPP? Oh iya. Pak Sapari? Nah, kalau menurut rencana saya besok kalau diamanai lagi ketika mengajar di kelas, sebelum kan kemarin kan praktik musikalisasinya kan di kelas Pak Tri dengan dibentuk kelompok. Kemungkinan untuk skenario besok pengembangan di ATP-nya mungkin saya lebih fokus ketika anak-anak itu tetap menggunakan metode musikalisasi puisi, tapi dilengkapi dengan video, berarti mengambil gambar video di luar ruangan. Jadi mohon maaf tidak hanya di kelas, tetapi biar anak itu lebih leluasa memilih objek tempatnya mana. Nanti ketika kita akan membuat video, namanya video klip musikalisasi puisi gitu Pak. Iya, bagus, hebat sekali ya. Jadi nanti bisa anak itu pembelajaran tidak menyiksa mereka, menempatkan mereka dalam satu ruangan tapi mereka bebas untuk memilih lokasi ya. Iya Pak. Tapi endingnya tidak sekedar berada di luar kelas, tapi menghasilkan suatu produk atau karya. Iya Pak. Terus kemudian ini tadi yang terkait dengan RPP, kemudian untuk Pak Sapari sendiri gitu ya, terkait dengan cara pembelajaran Bapak ataupun mungkin untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bapak secara pribadi, apa yang harus Bapak Sapari tingkatkan untuk diri pribadi loh ya? Oh iya Pak. Kalau saya itu kan senang untuk mengikuti kegiatan diklat Pak. Misalkan diklat pengembangan diri seperti yang kemarin sudah dilaksanakan di MGMP Bahasa Indonesia, itu kan sudah bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakatnya dari UNS yang dipelopor oleh Profesor Andayani. Nah, di situ itu kita dilatih untuk membuat rancangan pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang interaktif, kemudian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang kadang kita hanya mendengar teori saja, kemudian di timnya itu kita benar-benar diminta Pak. Jadi kita dianggap sebagai murid, kemudian nanti ada teman yang menjadi salah satu pengajar. Jadi di situ kita benar-benar tahu nanti begini cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan sekaligus kita mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan dari
Profesor Andayani yang pakarnya emang di bidang pengajaran dari Universitas Negeri 11 Maret Pak Tri. Iya. Jadi hebat sekali. Jadi apa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sapari tadi, saya sangat mendukung ya. Iya Pak. Sebagai guru muda, Pak Sapari mempunyai visi, punya keinginan untuk selalu berkembang dan meningkatkan potensi dirinya, Pak ya. Terus kemudian terkait dengan rencana-rencana Bapak ke depan, kira-kira kapan Pak Sapari akan terapkan, jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman share ilmu itu, kira-kira kapan ya bisa Pak Sapari? Apakah dari besok atau minggu depan atau bagaimana? Oh iya. Ya kemungkinan bisa minggu depan Pak, nanti bisa kita sharing bersama-sama. Nah, kalau kita kan hanya, kalau di saya dengan Bapak Ibu Guru Mapel kan hanya di tingkat MGMPS sekolah saja, nanti penyamaan materi, kemudian penyamaan metode pembelajaran nanti seperti apa, walaupun nanti ketika actionnya di lapangan Bapak Ibu sendiri-sendiri dengan metode, dengan cara khasnya berpetapilihan, kita kan sudah punya skenario yang sama, nanti akan dibuat pembelajaran dengan misalkan tertutup ilustrasi puisi, kemudian membuat video di luar gitu Pak Tri gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan rencana Pak Sapari ya nanti mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi, karena terus terang kita sekarang juga hidup di dalam zaman digital ya. Iya, zaman digital untuk berkembang memakai tadi. Kalau kemarin kita belum sempat berpikir tentang bagaimana merekam musikalisasi puisi, bagaimana membuat video, ternyata sekarang anak-anak ternyata sudah menguasai. Iya Pak. Dan juga harus menguasai. Iya. Baik, mudah-mudahan nanti kolaborasinya segera bisa terwujud. Amin Pak Tri. Kemajuan sekolah kita bersama. Iya. Mestinya nanti efeknya juga ke siswa-siswa. Iya Pak Tri. Terima kasih sekali Pak Sapari yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing, bisa coaching bersama tentang bagaimana meningkatkan satu kualitas pendidikan di sekolah kita ya, dari mulai pembuatan MPP pada tujuan pembelajaran, ada evaluasi dan gini Pak Tri, kalau Pak Tri kan kalau bisa kan memberi masukan ke metode pembelajaran yang saya terapkan. Kalau ketika anak-anak mengajar itu Pak, apa itu ketika disuruh tampil bersama itu kadang gini, kurang percaya diri ya, harus mengajukan, saya nggak berani Pak, teman saya ini yang harus ditampilkan itu, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada anak itu. Kalau menurut pendapat Pak Tri bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya tetap kita ini kan berkembang, jadi selalu berkembang, metode pun juga harus berkembang. Ada beberapa metode yang digunakan dengan metode diskusi ya. Metode itu bisa juga digunakan untuk apa? Untuk anak itu belajar sedikit demi sedikit dibentuk dalam satu kelompok. Dengan metode diskusi, anak itu bisa mengeluarkan gagasan dia Pak. Iya Pak. Ketika dia nanti sudah punya percaya diri untuk mengeluarkan gagasan ide-nya, kemungkinan nanti juga akan disusul dengan kepercayaan diri untuk bisa tampil. Iya, terima kasih Mas. Juga model pembelajaran Pak Sapari, jadi model pembelajaran juga berkembang. Kalau sekarang ada namanya project based learning, discovery learning, inquiry. Jadi nanti bisa kita modifikasi memilih sasaran yang tepat seperti musikalisasi puisi. Mungkin kita lebih tepat memakai namanya project based learning. Endingnya adalah produk itu nanti bisa di-upload di IG, kemudian di YouTube biar menaikkan, biar anak itu ya juga bersosialisasi di dunia maya gitu makanya. Di produk pun juga harus ada diferensiasi. Seperti modal kita ini kan modal berdiferensi. Jadi diferensi dalam bidang apa saja, tadi ada di bidang kontennya, isi materinya, kemudian di prosesnya, bagaimana proses pembelajaran itu, kemudian di produknya juga harus bervariasi. Ya Pak. Jadi kita juga menghargai anak itu. Kalau zaman dulu kan semua buat produknya adalah misalnya dalam bentuk tulisan, gambar. Kalau sekarang ada musikalisasi, ada nanti bentuk deklamasi. Kemudian nanti ada yang juga
dibukukan dalam bentuk kumpulan puisi sebagai portofolio anak-anak itu. Iya Pak, iya. Terima kasih Terima kasih Pak Tri atas Luar masukannya. biasa nih Pak Sapari, ini sangat luar biasa, guru muda yang mempunyai visi untuk maju ke depan, untuk mengembangkan, memajukan dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Sragen dan umumnya di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Sapari atas waktunya. Sama-sama Pak Tri. Nanti kita bisa berkolaborasi Amin. bersama-sama dengan Amin. teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau Iya. ada perkataannya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan CGD saya, Pak Rikayanto dan Pak Sapari Wahyudi selaku rekan sejawat. Pada pagi hari ini saya mengamati dalam pelaksanaan pasca observasi pembelajaran dan di video pra sama observasi sudah saya lihat, dan ini adalah bentuk pengamatan saya selaku pengajar praktek di pendampingan individu 5 ini. Dan dari beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, yang saya kira adalah proses coaching. Kita tahu bahwasanya coaching itu merupakan proses percakapan yang memberdayakan. Maka dalam proses coaching, seorang coach dalam hal ini Pak Rikayanto memang harus mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berpeluang pada coaching untuk menemukan jawaban-jawabannya. Nah, dalam hal ini sudah dilakukan dengan baik, seperti halnya ketika Pak Rikayanto mendapatkan pembelajaran coaching di diklat pendidikan guru penggerak. Biasanya coaching itu harus seperti alur-alur ya. Jadi Pak Tri sudah hafal betul itu alur-alur bagaimana, yaitu bahwasanya dimulai dari dalam hal ini untuk mendapatkan sesuatu ada tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semuanya sudah kita pandangan lakukan. Jadi ketika Pak Tri mengiring katakanlah seorang coach, dari seorang coach baru saja itu mengiring Pak Sapari sudah ke alur yang benar, dan di situ ternyata Pak Sapari juga sudah tanggap apa yang disampaikan seorang coach. Jadi jawabannya dengan mengalir akhirnya berjalan. Nah, itu adalah yang kita berikan, terutama untuk nanti terkait dengan coaching pada waktu pembelajaran di kelas, karena pada prinsipnya itu kan terkait dengan coaching guru dengan murid. Nah, nanti di sini juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong. Dan dalam memberi dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri itu sendiri. Guru selaku coaching untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Nah, itu monggo nanti Pak Sapari sebagai guru muda dan selama sudah diterima sebagai ASN, kita akan proses menjadi ASN penuh. Iya Pak. Semoga segera musuh kita. Yang jelas pada prinsipnya terima kasih atas kerjasamanya dengan Pak Rikayanto selaku calon guru penggerak. Karena kita PI 5 itu dari rangkaian 6 PI, jadi nanti masih ada satu lagi PI yang pendampingan individu yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Sragen ini. Terima kasih, siapa tahu nanti Pak Sapari setelah menyelesaikan mungkin proses-proses ASN yang PTK itu nanti bisa menyusul Pak Rikayanto menjadi calon guru penggerak. Soal apa nanti hasilnya itu yang atur sudah. Iya Pak, terima kasih atas motivasi semangatnya Pak. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih dan terima kasih Sapari bisa Iya. Terima kasih.